Sudah waktunya kami update dengan Bursa Saham. Jurnalis Kompas TV ada Putri Oktaviani dan juga juru kamera Genadi Ada sudah berada di Bursa Efek Indonesia. Putri, selamat pagi. Singapura sudah resmi resesi, Indonesia juga tinggal menunggu hitungan hari nih untuk menunggu pengumuman pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua tahun ini. Nah, apakah pasar sudah menghitung ini, Putri? Ya, selamat pagi, Medop dan juga saudara. Memang resesi Singapura ini menjadi salah satu sentimen eksternal yang mempengaruhi pergerakan IHSG kita. Setelah kemarin IHSG kita bergerak di zona hijau seperti itu dan ditutup dengan penguatan 14,67 basis poin atau 0,29% ke level 5.079,12. Kita pantau bagaimana pergerakan IHSG di pembukaan pasar pada pagi hari ini. Ini dia saudara. Memang IHSG masih bergerak di zona hijau, dibuka di level 5.105,70 atau penguatan 0,53%. Nah, tadi kalau berbicara mengenai resesi Singapura, ini memang ekonomi Singapura tengah terjerumus dalam resesi yang cukup parah di kuartal 2 2020 ini. Memang PDB Singapura ini terkontraksi minus 41,2%. Ini melanjutkan kontraksi sebelumnya di kuartal 1 ini minus 3,3%. Penyebab utamanya masih terkait dengan pandemi virus Corona seperti itu, karena penutupan sektor bisnis terutama perdagangan dan juga kebijakan lockdown di sejumlah wilayah seperti itu, ini cukup memukul bisnis Singapura karena kita tahu Singapura menjadi salah satu negara yang cukup bergantung kepada sektor bisnisnya. Bahkan karena adanya pandemi COVID-19 ini secara year on year PDB Singapura ini merosot 12,6% dan ini menjadi bisa dikatakan resesi yang terburuk dari Singapura sejak merdeka 1965 dan meskipun sebelumnya sempat resesi juga di tahun 1985 seperti itu. Nah, sebetulnya untuk mengakali begitu keadaan resesi ini, memang pemerintah Singapura ini sudah menjanjikan stimulus 67 miliar dolar Amerika seperti itu atau 20% dari PDB Singapura untuk memperbaiki sektor bisnis maupun juga di sektor rumah tangga. Dan pada per 19 Juni kemarin memang sudah mulai dibuka keran-keran bisnis seperti membuka sejumlah toko maupun juga restoran. Nah, untuk sektor yang paling terdampak di Singapura akibat dan menyumbang resesi ini adalah sektor konstruksi, karena di sektor konstruksi ini cukup merosot sampai 95,6% dibandingkan dengan kuartal sebelumnya atau merosot 54,7% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Sementara untuk sektor jasa ini juga merosot secara year on year 37,7% dan manufaktur 23,1%. Nah, Medop dan juga saudara, ini kondisi resesi Singapura tentunya cukup mempengaruhi bagaimana ekonomi di Indonesia seperti itu. Karena kalau kita melihat data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, ini Singapura menjadi salah satu negara yang menanamkan modalnya cukup banyak di Indonesia, atau di kuartal 1 ini dari Singapura ada 2,7 miliar dolar Amerika Serikat atau 40% dari total penanaman modal asing yang ada di Indonesia. Meskipun tidak murni dari Singapura saja, tetapi memang ada beberapa negara yang jika ingin investasi di Indonesia ini melalui Singapura seperti itu, seperti negara Korea Selatan, Tiongkok, Amerika Serikat dan juga Eropa. Nah, Singapura sendiri juga menyumbang di sektor non-migas ini cukup tinggi, Medop dan juga saudara, ada 6,57% total ekspor non-migas per Mei 2020 atau 4 miliar dolar Amerika. Nah, tadi kalau berbicara mengenai bagaimana pasar melihat ini, memang dari hasil wawancara tim Kompas TV dengan sejumlah pengusaha yang masuk dalam indeks Kompas 100, ini mereka sudah cukup price in begitu atau melihat bagaimana potensi, sudah menghitung bagaimana potensi apabila Indonesia ini bisa masuk resesi seperti itu. Tetapi memang apa yang terjadi di kuartal 2 ini memang tidak bisa diulang kembali. Nah, tapi kalau menurut Presiden Direktur Bank Sentral Asia, yakni Yahya Setia Atmaja, ada optimisme di kuartal 3, tetapi harus ada yang ditukar, Medop dan juga saudara. Jadi ketika ekonomi sudah mulai membaik, sudah mulai berjalan, ini harus ditukar juga dengan bagaimana pemerintah harus bisa mengendalikan COVID-19 ini lebih tegas lagi. Medop?